Jadi rumah manis itu dari ungkapan Home Literally Sweet dari Home. Home Sweet Home, rumah manis, hanya kita take out biar agak beda dikit gitu. Oke. Apa ini rumah manis dengan Itu saya Catherine Carnady, itu saya kolaborasi dengan pelukis Catherine pelukisnya. Carnady. Tapi yang jadi desainnya memang dari dia. Maaf saya Ini kasih saya yang harus hati-hati samples. ini naruhnya. Iya, ini memang saya sengaja kasih yang sampel. Oh gitu. Nanti kalau retak harus mengganti, ini pecah berarti membeli biasanya. Jadi ternyata Assalamualaikum, kita bertemu lagi Smart Clickers bersama saya. Jadi kita di acara Sisi Lain bareng Dr. Ganjar Chandra Premananto. Kali ini kita tetap membahas strategi, tapi kita akan lebih melihat strategi yang dilakukan oleh UMKM. Dan strategi ini sangat menarik, yaitu strategi untuk masuk ke pasar yang sangat niche, jadi niche market. Nah, dan niche market ini juga bukan main-main, masuknya kelas atas nih. Nah, kita akan bertemu dengan salah satu pengusaha yang tadi bergerak di bidang UMKM yang masuknya pasar atas ini, yaitu Ibu Saski Primasari, atau saya panggil Mbak aja ya, iya, Mbak Saski. boleh Mas Ganjar ya. Baik, ya. Jadi Mbak Saski Primasari ini, Mbak Saski ini punya beberapa usaha yang pasarnya tadi saya sebutkan untuk pasar atas, yaitu pertama rumah manis, kemudian senja di Kali Baru. Senja di Kali Baru ini untuk kopi, dan ini baru launching Maret 2022 ya. Sedang kalau rumah manis ini sudah beliau dirikan sejak 2011. Iya, betul. Jadi sudah 11 tahun berjalan. Iya. Nggak capek berjalan terus. Baik, ini udah saatnya duduk kita sambil cerita-cerita, nanti sambil ngopi bareng mungkin Mbak Saski ya. Iya, mantap. Oke, kita lihat yang rumah manisnya dulu ini. Ini saya ketika lihat namanya rumah manis, ini saya membayangkan ini hal-hal yang berkaitan dengan cake manis gitu, kue atau apa gitu yang manis-manis lah. Nah, ternyata bukan ya. Mungkin bisa diceritakan rumah manis ini apa dan kenapa memilih nama rumah manis gitu. Kenapa enggak rumah cantik atau apa gitu. Oke, thank you Mas Ganjar kesempatannya. Jadi rumah manis itu memang itu adalah hasil dari kecintaan saya terhadap rumah. Saya tuh memang, bagi saya rumah itu mesti nyaman kan. Oh, jadi seneng mager memang ya. Emang dari dulu sebelum stay home, saya udah stay home. Nggak usah disuruh. Karena saya tuh emang anak rumahan, suka. Maksudnya gini, saya suka mempercantik rumah, menyamankan rumah, biar saya dan keluarga sering kumpul di rumah. Maksudnya biar nggak boros-boros gitu loh Mas. Bercanda. Efisiensi ya. Nah, kebetulan saya sama partner bisnis saya / my best friend ini, kami berdua memang sangat suka noto rumah gitu. Jadi kami menganggap kata-kata home sweet home itu adalah keyword kami gitu. Ini bestinya ini sama-sama seneng mager ya. Sama-sama suka macain. Oke. Gitu. Ini kalau udah nemu bestie yang memang kira-kira seide, sejalan, ini seru nih. Apalagi sudah jalan berapa lama dengan bestie-nya? Itu sahabat namanya Meida, sahabat saya dari SMA. SMA. Berarti udah berapa tahun kira-kira? Wah, saya udah, nggak mau Nggak nyebut umur ya. Tapi kalau di SMA-nya udah berapa tahun udah kelihatan juga. Ya udah, nggak usah disebut. Jelas sejak SMA. SMA. Terus akhirnya kita berdua sama-sama passionate sama rumah. Akhirnya ya udah home sweet home aja di bahasa Indonesiain, karena kita maunya semuanya dalam bahasa Indonesia. Jadi rumah manis itu dari ungkapan Literally home sweet dari home. home sweet home, rumah manis, hanya kita take out biar agak beda dikit gitu. Oke. Jadi intinya rumah manis itu area untuk aktivitasnya adalah di bidang apa berarti? Jadi sebenarnya awalnya itu kita di home living, Mas.
Jadi memang dari sisi legalitas apa itu semua di home living, home decor, interior gitu ya. Awalnya kita jual furniture. Jadi karena saking senengnya kita mendesain, akhirnya kita desain furniture dulu. Dan saya punya background, saya sempat kerja di IKEA juga. Jadi saya tahu production, saya tahu supply gitu. Akhirnya oke, kita coba furniture. Ternyata nggak segampang itu. Furniture beli online kan susah. Kita kan cuman berbasis online dari website. Waktu itu belum ada Instagram loh, belum ada Tokopedia. Jadi 2011 sudah jualan melalui website. Melalui website. Nah, ternyata wah iya ya, resiko diklaim di furniture itu sangat besar. Dia nggak mungkin juga nggak nge-touch kan. Gitu loh. Jadi akhirnya custom apa segala macam sih jalan ya untuk interior project ya. Tapi untuk orang beli satuan kayak beli satu kursi, satu meja, rasanya zaman dulu tuh orang masih belum ada trust untuk beli melalui online. Oke, jadi ada kebutuhan untuk memegang, melihat, merasakan, mencoba ya, kursinya itu enak atau enggak. Apalagi beli online zaman dulu tuh, waduh kayaknya udah belum beli online tuh jarang lah pokoknya yang transaksi online ya gitu. Jadi dulu punya situs yang isinya katalog-katalog produk dan kemudian mereka bisa mengcustom gitu ya. Bisa beli langsung, jadi saya udah ada stok tapi nggak banyak di warehouse, bisa beli langsung tapi ujung-ujungnya kita kan lagi cari market ya Mas, ternyata orang-orang sukanya yang ini pada custom. Jadi akhirnya sejak dulu itu pasarnya menengah ke atas atau sudah ke atas saja yang ditarik? Sudah, kita juga nggak tahu ya dulu belum pasarnya mendiskusikan masalah pasar gitu ya. Kita dulu doing it by passion gitu kan. Sama saya mau resign waktu itu, wah saya harus punya something nih. Nah kebetulan kita berdua memang haus akan creating something gitu. Akhirnya furniture selama 3 tahun, akhirnya ujung-ujungnya jatuhnya ke project interior, bukan retail gitu ya. Akhirnya project interior masih jalan sampai sekarang gitu. Cuman akhirnya kita nggak bisa deh jual retail barang furniture yang berat-berat gitu. Akhirnya saya iseng-iseng jual koleksi vintage saya yang ada di lemari. Berupa apa itu koleksi vintage? Tingkap. Celana jeans atau apa? Bukan. Enggak, semua keramik. Semua keramik yang saya suka kumpulin waktu traveling. Oke. Coba deh gitu iseng-iseng jual. Loh ternyata ada beberapa artis beli waktu itu di Instagram. Itu Instagram baru. Ternyata kayak mungkin right moment ya. Pada saat saya jual teacup vintage itu momennya orang lagi suka high tea. Akhirnya ibu-ibu itu tahun berapa itu berarti? Itu kayaknya 2013-an, 14-an. Jadi 2-3 tahun aja berjalan furniture kemudian beralih kepada penjualan vintage itu. Iya, karena ternyata wah muter duitnya susah banget furniture ini ya udah akhirnya ya udah deh kita coba itu dulu gitu. Terus akhirnya ketemu di sini passionnya gitu. Ternyata wah itu membludak banget. Saya masih ingat banget tuh saya sendirian belum ada pegawai. Tiap subuh itu bungkusin packingan sampai numpuk-numpuk semua orang. Berarti vintage-nya ada berapa banyak gitu yang dimiliki? Saya akhirnya mulai, Mas. Oh, setelah ada pesanan itu kemudian mencari. Jadi sahabat saya, bisnis partner saya itu tinggalnya di Belanda. Akhirnya kita datengin kontainer vintage only. Dan saya nggak nyangka itu segitunya ya ternyata. Jadi itu produk impor didatangkan. Terus kita nggak nyangka lah pokoknya membludak banget waktu itu, sering di-mention di tag Instagram lagi tren banget high tea gitu ya waktu itu trennya. Instagram lagi booming banget waktu itu. Wah ya udah begitu diposting sold. Wah terus itu. Wah gila pokoknya sebulan tuh saya bisa jual tuh hampir 1000-an pieces loh hanya untuk teacup. Sebulan 1000 pieces. Itu yang untuk teacup. Belum omsetnya berapa itu kira-kira? Belum ininya serving dish-nya. Wah gila banget. Sebulan itu ya mungkin bisa roughly 200 juta 300 itu. Kalau pas lebaran tuh bisa lebih gitu. Cuman ya operasionalnya juga banyak karena kita import. Nah, setelah hampir 2 tahun kita berdua ternyata makin bisa menemukan passionnya. Kita pengen mendesain tableware. Jadi kenapa hanya sekedar mendatangkan kalau bisa mendesain sendiri? Create sendiri karena kita berdua suka desain. Akhirnya kita gandeng ilustrator waktu itu namanya Ayang Cempaka. Itu teman kami yang base-nya di Dubai. Dia suka ngelukis. Awalnya dia ngelukis logo kita Rumah Manis. Terus lukisan logonya itu kita taruhlah di piring. Itu sold out batch pertama.
Kita launching di Jakarta waktu itu di Art Gallery Dialog di Kemang. Itu sold out. Terus koleksi baru lagi rame juga. Ternyata seperti kita udah dapat market gitu loh, Mas. Marketnya itu orang-orang yang memang dia appreciate design. Marketnya memang dia appreciate. Jadi mereka tidak mencari produk import ya, mencari desainnya sebetulnya. Sebenarnya lumayan nekat ya, dari yang mereka suka beli imported goods gitu. Begitu kita create something, ternyata mereka suka gitu. Harganya nggak setinggi vintage pastinya, tapi tetap high, tetap premium. Ya, jadi ini udah di branding Rumah Manis sendiri ya? Iya. Apa ini Rumah Manis dengan itu Catherine Kanadi, itu saya kolaborasi dengan pelukis pelukisnya. Kanadi. Tapi jadi desainnya memang dari dia. Maaf saya kasih yang harus hati-hati nih naruhnya. Iya, ini memang saya sengaja kasih yang sampel. Gitu. Nanti kalau retak harus mengganti, ini pecah berarti membeli biasanya. Jadi ternyata tapi kita ganti kok kalau pecah. Siap. Jadi ternyata kita nggak nyangka ternyata kita udah menemukan market which is premium market, menengah ke atas. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya adalah bukan karena terus kita jadi jual mahalin aja gitu, bukan. Karena memang di balik suatu karya ini memang it's a lot of work gitu loh. Jadi memang mendesain itu adalah hal yang nggak gampang, mengaplikasikannya apalagi it takes a lot of time gitu loh. Trial errornya itu satu drawing, satu konsep ini ya Mas, itu bisa 3 bulan saya baru approve untuk produksi. Dan itu dibuat untuk berapa item setiap kali pembuatan? Ya namanya kita small medium company ya Mas, jadi kita trial error ya. Ada lah koleksi yang nggak laku juga ada gitu loh. Tapi kita tetap trial gitu. Nah, ternyata misalnya satu desain ini untuk berapa piring? Berapa quantity-nya ya? Per item tuh bisa sampai 400 atau 500 pieces. 400, 500. Jadi tidak memang terlalu masif ya. Enggak, kita bukan tapi mass. Kemudian tidak juga kemudian dibuat sangat-sangat limited. Enggak. Karena ya kita kan juga pengen semua orang bisa menikmati hasil desain kami kan, dan terutama bukan buat koleksi, bener-bener dibuat function makan gitu. Jadi piring makan ini saya selalu encourage customer saya dipakai makan, jangan cuman dipajang, karena akan lebih enak makannya, feel-nya kalau kita benar-benar menghargai memang karya lokal Indonesia gitu loh. Kayak ini kan desain ikat kan, dari batik ikat. Gitu. Baik. Terus saya semua ada tema ini Mas, tema bunga. Kayak ini saya bunga delphinium, ini bunga anggrek. Ini 3 dimensi ya, bukan hanya sekedar gambar. Ini manual engrave tangan. Iya. Jadi satu hari cuman bisa bikin 10. Wah, ini yang lebih gitu. Berarti lebih sifatnya lebih limited kondisinya handmade, lebih handmade. Karena ini biasanya ini cetak atau gambar? Ini lukis tangan. Bukan cetak ya? Bukan, ini jadi cetak. 200 sekian pieces itu semuanya dilukis tangan. Dan ini adalah our best seller yang 2 ini. Kami udah bikin hampir 5.000 pieces. Repeat order terus. Repeat order. Iya. Jadi kami kan nggak berani ya Mas, namanya perusahaan bukan big factory, kita biasanya ya udahlah maksimal bikin 500 pieces, habis repeat. Ini koleksi udah dari tahun 2019 sampai sekarang orang masih cari. Ya, jadi kelas atas itu suka sesuatu yang tidak pasaran ya intinya. Betul. Jadi mereka suka sesuatu yang unik. Tidak pasaran, tidak banyak orang yang kemudian memiliki itu gitu kan, yang perlu dijaga. Kayaknya mereka suka kecantikan suatu desainnya, the story behind. Kayak kenapa delphinium saya kasih nama ini, kenapa ini anggrek, ada kenapa storytelling ini ikat, ada storytelling gitu. Karena ini kolaborasi dengan desainer Belanda, judulnya Batik by Gaby, nama desainernya Gaby. Dia memang suka batik Indonesia, dia orang Indonesia, turunan orang Indonesia tapi nggak pernah tinggal di Indonesia, tapi dia menyukai batik. Jadi kita tuh nggak terlalu yang tradisional banget memang batiknya Mas. Kita mix sama modern gitu. Nah, yang menarik tadi tiap piring atau tiap desain itu ada story
Nah, itu story-nya bagaimana cara menceritakan ke konsumen? Biasanya awalnya saya sama partner saya Meida itu kita cari dulu bunga kesukaan kita berdua. Oke. Dari bunga kesukaan kita berdua itu kita brainstorming sama desainer, sama pelukis, sama ilustrator. Nah, dari situ akan tercipta suatu cerita hasil dari kolaborasi itu. Nantinya keluarnya begini, itu jadi cerita sendiri. Nah, itu kita sampaikan di website, di blog. Nah, contohnya kalau ini apa yang kemudian bisa diceritakan? Delphinium ini memang bunga ini jarang ada di lokal. Jadi memang konsep kita tuh mix East sama West gitu loh, Mas. East Midwest ya. East Midwest. Jadi ada koleksi yang memang bunga itu mostly strength-nya ada di Indonesia, anggrek. Anggreknya pun juga nggak terlalu kelihatan anggrek. Kalau dilihat kelopaknya ini kelihatan anggreknya, ini kelihatan anggreknya. Tapi when you see the whole design, doesn't really look like anggrek gitu loh. Jadi lebih ke modern twistnya ada gitu. Nah, Delphinium ini bunga yang sangat cantik. Kalau di Indonesia tuh kayak Hadringea. Ada di toko bunga. Bisa biru-biru banyak kayak merungkul gitu loh, Mas. Nah, akhirnya siapa ya kira-kira pelukis yang bisa menggambarkan Delphinium dengan cantik? Saya dikenalin sama Catherine Carnady, itu dia biasa sketch wajah black and white. Terus berarti lebih ada cerita luar biasa dari pelukisnya ya? Kita picking kolaborator juga yang kayak we want something different gitu loh. Nah, terus si Catherine kita challenge, Kat, aku tahu kamu tuh sukanya black and white, aku tahu kamu sukanya sketch, but look, we want you to draw flowers. Waduh, ini bagaimana meyakinkan artis yang seringkali mereka juga ya ini dunia saya, nggak bisa dipaksa-paksa gitu kan. Dan artis kan suka nyeleneh gitu. Betul. Kan. Tapi ternyata dia during the brainstorming gitu dia I take the challenge. Nah, ini berarti bagaimana gitu. Rayuan Mbak Saski ini sebetulnya luar biasa juga ini. Karena ini kerjasamanya dengan artis yang macam-macam juga. Dan kemudian ini ditulis di sini sebagai bagian dari cerita. Bahwa Rumah Manis kolaborasi dengan di sini Ayam Cempaka. Ini kemudian dengan Catherine. Yang ini dengan ini Catherine juga. Ini Gabriel Mekelnik. Kita bikin koleksinya namanya Batik by Gaby. Ini Catherine Carnady. Jadi ini lebih dari motif NTT sebenarnya. Lebih motif dari timur Indonesia. Terus akhirnya dari brainstorming gimana ya biar nggak terlalu tradisional, biar bisa dinikmati sama orang luar gitu. Oke, berarti untuk urusan supply-nya Mbak Saski harus kemudian meyakinkan artis yang kemudian menggambar ide dari Mbak Saski dan temannya tadi, dan kemudian mencari kalau untuk yang ini pembuat porselennya, keramiknya ini berarti tetap saja ada kan supplier, ya? Supplier pun kita hunting, Mas, setiap koleksi, karena nggak semua supplier tuh punya teknik yang kita mau. Jadi kita tuh sebenarnya berarti yang ini dengan ini suppliernya beda. Karena ini 3 dimensi harus press dicetak jadi beda ya. Itu di oven, di engrave, di oven lagi. Nah, kalau ini dia dicetak memang dekal. Dan penentuan warna juga, wah itu luar biasa. Panjang perjalanannya sampai bisa menentukan warna kayak gini, warna kayak gini. Jadi sebenarnya itu nggak segampang itu menciptakan suatu produk gitu loh. Mahalnya di aspek itu ya. Mahalnya di aspek itu. Dan sekali lagi, yang pada saat kita mendekati kolaborasi, saya dan Meida itu sudah tahu persis apa yang kita mau gitu. Bukan yang kayak ya terserahlah desainernya maunya gimana. Enggak, justru kita yang men-challenge mereka, bisa nggak kayak gini gitu. Karena kita maunya kayak gini gitu. Ini karena kita bicara sisi lain. Bagaimana kira-kira cara Mbak Saski untuk meyakinkan mereka itu, tipsnya apa sih yang kemudian bisa kita lakukan pada artis, pada Mas Ganjar juga pasti punya namanya soft skill. Soft skill ya. Soft skill itu ya saya biasa orang Surabaya kan banyak temennya. Kita tuh kan biasa geradakan. Tapi kalau dengan yang Mbak Catherine tadi kan nggak bisa bahasa Jawaan gitu kan? Bahasa Surabayaan. Kebetulan saya ini memang sangat mengagumi industri kreatif, Mas. Great. Jadi tahun 2016-2017 saya salah satu founder event kreatif namanya On Market Go.
Kalau pernah dengar, itu pernah booming banget, head to head sama Basya Market di tahun 2016-2017. Di event itu semuanya 100 booth yang kita handle setiap bulan event di mall-mall di Surabaya, itu semuanya lokal brand, itu semua saya dan tim saya mengkurasi. Dari situ pun akhirnya saya terbesit untuk melakukan workshop. Saya tuh suka banget melakukan workshop, Mas, belajar. Itu menjadi semacam modal sosial dari Mbak Saski untuk ketemu jejaring, betul, ya, orang-orang yang network. Semuanya diawali dari hati saya karena saya sangat mengagumi industri lokal dan industri kreatif. Jadi saya mendatangkan semua orang-orang kreatif di Indonesia untuk bisa melakukan workshop di Surabaya. Saat itu saya di titik jenuh. Saya kembali lagi ke Surabaya tahun 2011. Di tahun 2015 itu saya jenuh dengan Surabaya yang tidak ada event kreatif. Wah, menarik ini. Disitulah saya benar-benar I have to do something. Akhirnya saya bersama teman-teman, akhirnya kita brainstorming, let's do this gitu. Dapat sponsorship apa segala macam. Itu bertahan 2 tahun sampai akhirnya kami disponsorin Tunjungan Plaza untuk membuka store, ya, toko selama 2 tahun juga. Dan di sana kenal dengan para desainer-desainer ini? Semua desainer dan lokal brand. Oke. Itu benar-benar 2 tahun yang sangat berharga buat saya karena saya benar-benar mengembangkan sisi kreatif saya di situ. Oke, nah ini yang harus dicatat, jangan sampai kita mengabaikan kenalan kita siapapun gitu ya. Oh, betul, karena itu bisa jadi menjadi jejaring yang kita butuhkan di masa depan. Betul. Dan itu menjadi industri tersendiri yang dikembangkan oleh Mbak Saski. Jadi modal sosial jejaring yang dimiliki itu menjadi mitra. Betul. Yang kemudian bisa kerjasama untuk membuat piring, mangkok, dan cangkir indah gitu ya. Iya. Lebih namanya kalau sekarang genuine relationship. Yep. That you have to be genuine to be able to make friends gitu. Ya. Jadi bukan hanya kita ketemu orang mikir masalah komersil. Iya, benar. Saya tuh justru komersil itu terakhir, Mas. Karena saya menyenangi dunia kreatif itu gitu. Iya. Gitu, ya. Oke, jadi bagaimana bertemu dengan para mitra itu adalah dari hasil jejaring sosial dilakukan di masa lalu, dan kemudian karena sudah ada pertemanan sehingga meyakinkan mereka pun tadi cobalah gambar ini gitu ya. Iya. Akhirnya bersedia mereka ya. Dan jujur Rumah Manis tuh mungkin kalau dibilang orang sekarang udah perusahaannya udah gede-gede, orang jadi CEO ya, saya tuh gini-gini aja. Saya tuh gini-gini aja. Mau ditawarin investor waktu itu kita juga nggak mau. We want to stay small. Oke. Itu. Baik, jadi ini sudah bertahan sekian lama dan kemudian sudah menghasilkan banyak desain. Ya, rencana ke depan untuk Rumah Manis apa ini kira-kira? Sudah masuk pasar ekspor juga ya semestinya? Pesanan dari luar negeri banyak? Ekspornya baru ke Singapura sebenarnya. Ekspor tuh memang nggak gampang karena kita tuh agak nggak kompetitif di quantity kan, Mas. Karena kita bukan mass. Betul. Jadi harganya selalu gitu deh, nggak bisa klop dulu, mungkin belum ya. Dan saya sama partner agak idealis orangnya, nggak mau mendowngrade quality gitu. Jadi memang agak susah sih orang-orang yang idealis ini. Kapan mau punya duitnya ya, kalau pikir-pikir. Tapi dari orang-orang luar negeri seringkali membawa produk-produk Rumah Manis itu kan sebagai souvenir atau? Iya, banyak, dan kebetulan kami main di distribusi di lokal. Jadi so far udah masuk ke Vivere Plaza Senayan, Pondok Indah Mall, Galaxy Mall. Terus sempat masuk di beberapa store di Singapura juga. Terus ada di Kayan Home Kemang, ada di toko Ore juga di Jalan Untung Surapati. Jadi memang agak memilih dalam hal store-nya. Dulu pernah di alun-alun Indonesia, di beberapa department store. Tapi karena display-nya agak cuek ya. Kita juga bagian dari pelayanan itu kemudian juga diperlukan ya, karena target pasarnya adalah kelas atas. Betul, saya kan nggak mau ya Mas piringnya tuh kayak cuma timpas yang diberdiri-berdiriin gini semua kan. Kayak pengennya itu it has to be special gitu. Dan mereka bisa menceritakan tentang piring ini desainnya seperti apa, jadi storytellingnya itu bisa terceritakan juga kan secara offline. Betul, jadi memang dari exhibition gitu. Nah, rencana ke depan itu mungkin kami akan membagi 2 produksi, satu di Indonesia untuk pemasaran di Indonesia, partner saya di Belanda
dia akan memproduksi di luar negeri dengan produk yang sama untuk pemasaran di Eropa. Oke, great. Jadi saving efisiensi di transport gitu. Pasar Eropa sangat senang sekali dengan masalah desain, dengan produk-produk yang vintage dan berkualitas ini ya. Cuman kalau saya ekspor dari Indonesia, kebentur lagi ke cost. Oke. Gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Saski atas strategi yang kemudian bisa diceritakan. Salah satu yang kemudian dicatat adalah untuk masuk ke kelas atas harus ada storytelling yang juga bisa kita ceritakan, karena kelas atas secara simbolik bukan hanya membeli fungsi dari sebuah barang, bahwa ini tempat makan, ini tempat untuk sayur dan sebagainya, tapi dia bisa bercerita juga kepada mitranya, kepada koleganya ketika sambil makan, bahwa ini desainnya artinya apa. Nah, saya kira itu menjadi nilai jual tersendiri dari Rumah Manis ya, terhadap koleksi-koleksi yang diperjualbelikan. Terima kasih Mbak Saski Primasari atas informasinya, tapi kita masih ada satu hal lagi nanti akan kita diskusikan di kesempatan lain lagi, yaitu berkaitan dengan kopi senja di Kalibaru. Nah, apalagi yang kemudian menjadi sesuatu menarik dari kopi senja di Kalibaru? Kita tunggu untuk sesi berikutnya. Intinya kali ini kita di sisi lain kita belajar tentang bagaimana masuk ke kelas atas. Storytelling jangan dilupakan. Semoga bermanfaat. Barakallah, terima kasih pada Mbak Saski. Semoga tidak kapok. Thank you, Mas. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.